Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Sebenarnya judul ini bukan judul yang favorit ya buat saya terkait masalah pengurusan jenazah. Pertama, saya sendiri nggak pernah ngurus gitu ya. Jadi paling kita ngomongin ya sifatnya teori gitu ya. Dan yang kedua, nggak enak ya ngomongin kematian gitu ya. Jadi akan lebih seru kalau ngomongin tentang kehidupan. Tapi karena sudah diprogramin ya apa boleh buat. Terkait dengan kepengurusan jenazah ini, yang pertama kita akan bahas adalah bicara hukumnya. Hukumnya kan fardu kifayah. Nah, fardu kifayah itu ada 4. Yang pertama, tentu saja sebagai muslim, kematian itu secara hukum syariahnya menjadikan seseorang itu berhadas besar. Jadi ada 6 ya yang bikin orang itu berhadas besar. Ada jima, ada keluar mani, dan ada kematian. Kalau yang perempuan tuh nanti ada haid, ada nifas, dan ada melahirkan. Nah, salah satunya dari 6 itulah kematian. Jadi kalau orang meninggal itu Pak, secara hukum dia tuh berhadas besar, oleh karena itulah harus dimandikan. Karena kan juga nggak mungkin mandi sendiri kan. Kalau dia mandi sendiri, yang mandiin pulang ya kan. Bukan kenapa-napa, takut dia, wah bisa mandi sendiri jenazahnya. Jadi yang pertama memandikan, kemudian yang kedua habis mandi dikafani, diberi pakaian biar tertutup auratnya, kemudian disolatkan, dan baru terakhir dikuburkan. Cuma ini semua hanya berlaku kepada jenazah yang muslim. Ya, jenazah yang muslim pernah hidup, ada fisiknya, dan bukan mati di dalam perang jihad fisabilillah yang artinya mati syahid. Jadi 4 itu syaratnya. Maksudnya kalau misalnya nih ya, jenazahnya bukan muslim gitu Pak. Oh ya sudah, berarti nggak harus dilakukan seperti itu, kita tuh nggak dosa gitu, ya kan? Atau mungkin jenazahnya mungkin katakanlah misalnya janin, ya yang belum pernah hidup, dinyatakan oleh dokter sudah gugur di dalam perut ibunya sebelum sempat katakanlah punya kehidupan, walaupun nanti itu berapa usianya. Ada yang bilang 120 hari, ada yang bilang 24 hari dan sebagainya, beda-beda. Tapi yang jelas ya dia belum pernah hidup lah gitu. Kalau dia pernah hidup dalam arti dokter bilang, wah udah ada tuh, udah bergerak, udah nendang apa segala macam, kan pernah hidup tuh walaupun cuma di dalam katakanlah dalam perut ibunya gitu ya. Terus lahir dalam keadaan wafat. Oh berarti pernah hidup. Nah, berarti tetap dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Sama yang ketiga tadi itu kan ada fisiknya gitu. Maksudnya fisiknya ada, walaupun mungkin kalau korban bencana kan ada yang ya istilahnya mungkin mohon maaf kurang utuh gitu jenazahnya. Tapi kalau cuman serpihan daging doang Pak gitu ya itu nggak disolatin, nggak dimandiin gitu. Cuman serpihan-serpihan mungkin kena ledakan bom misalnya. Atau memang nggak ada fisiknya gitu, nggak ada jasadnya sama sekali. Nah yang keempat itu adalah yang bisa yang terkenal lah gitu ya, kewajiban kita harus melakukan 4 hal itu adalah ya bukan mati syahid Pak. Jadi kalau dia matinya dalam rangka perang nih, jihad di jalan Allah, justru malah kita tidak usah memandikan, nggak usah mengkafani, sholat dan kubur aja. Dari 4 itu tinggal 2. Nah ini yang uniknya begini Pak, di banyak negeri kan suka ada tuh kalangan-kalangan yang jihad gitu kan, suka bom bunuh diri lah apa gitu ya. Itu setelah jenazahnya ditemukan ternyata oleh keluarganya dimandikan dan dikafani. Itu menunjukkan bahwa keluarganya tidak mengakui itu dia lagi jihad. Iya kan? Keluarganya nggak mengakui gitu. Yang mengatakan dia lagi jihad itu ya dia dan teman-temannya, mungkin nama grupnya sendiri gitu. Tapi begitu jenazah meninggal kan yang ngurus bukan kelompoknya. Iya, bukan organisasinya, yang ngurus kan keluarganya.
sama keluarganya dimandiin aja gitu, dimandiin, dikafanin. Berarti keluarganya tidak mengakui dia mati syahid loh. Iya kan? Nah, coba deh perhatiin deh. Ada nggak yang siapa gitu yang misalnya ngebom apa terus dia mati juga gitu ya. Terus begitu aja tuh tubuhnya dikuburin gitu, disolatin dan dikuburin tanpa dimandikan. Saya belum pernah dengar sih. Belum pernah dengar. Ini menunjukkan bahwa keluarganya sendiri pun nggak mengakui dia tuh mati syahid sebenarnya. Kalau mau mengakui ya berarti persis seperti itu dia waktu kena bom hancur badannya segala macam, sholatin kuburin dengan apa adanya. Nah, atau boleh jadi keluarganya nggak ngerti hukum Islam juga. Atau yang ngebomnya itu yang nggak ngerti hukum Islam gitu kan. Lagian ngebom bukan dalam perang, ngebom orang masyarakat umum dibom gitu kan. Ada candi dibom, ada apa dibom ya, nggak ngerti juga urusannya. Oke, jadi 4 itu syaratnya, jenazahnya harus Islam, kemudian pernah hidup, ada fisiknya, dan bukan mati syahid. Nah pertanyaannya sekarang begini jamaah sekalian, kalau orang itu muslim, tapi memang keluarganya tidak mengakui keislamannya. Ini ada Pak, orang kayak gitu ya, keluarganya mungkin rada-rada apa sih, Pancasila gitu kali ya. Ada yang agamanya ini, agamanya itu, dan sebagainya. Nah mungkin yang bersangkutan ini kita sih mengenalnya dia sudah bersyahadat, cuman dia belum ngurus KTP kali atau belum apalah gitu ya. Jadi kadang-kadang tuh suka ada kasus Pak, tarik menarik gitu antara keluarga yang muslim dengan yang bukan muslim. Ada yang bilang ke masjid aja, ada yang bilang ke gereja aja, ada yang mau dibakar aja di apa itu tempat pembakaran mayat itu apa sih namanya? Krematorium ya, gitu. Karena mungkin ada yang kepercayaannya aneh-aneh di keluarga gitu kan, dan dia sendiri mungkin juga tidak terang-terangan menyatakan Islam atau gimana. Nah pertanyaan gini, seandainya dia itu muslim beneran, bersyahadat lah gitu, cuman dia merahasiakan, ternyata dia tidak diperlakukan sebagai jenazahnya orang Islam, mungkin dibawa ke gereja kali atau di krematorium itu dan sebagainya. Kira-kira jenazahnya itu dosa nggak? Iya, jenazahnya nggak ngaruh, orang dia udah mati ngapain dosa, masa udah mati masih dosa juga ya enggak gitu. Bahwa dia mungkin merahasiakan apa keislamannya selama ini, ya mungkin setiap orang kan pasti punya kondisi yang beda-beda ya kan. Nah berarti yang hidup lah, nah anggaplah nih misalnya keluarga itu emang katakanlah 50-50, yang muslim separuh, yang non muslim separuh gitu, tarik menarik, yang Islam kalah gitu. Itu kira-kira yang Islam dosa enggak gitu, karena nggak menyelenggarakan jenazah keluarganya secara Islam? Ya jawabannya nggak juga. Ya ini kan baru bisa dikatakan wajib kalau memang dimungkinkan untuk dilakukan. Nah kalau jenazahnya jadi rebutan antara Islam dengan bukan Islam, ya urusannya sama Allah. Jadi ini kan konteksnya adalah dalam keadaan tidak ada hambatan atau tidak ada katakanlah rebutan jenazah gitu ya. Baik, kita mulai dari yang memandikan dulu karena emang ini intinya ya. Siapakah yang paling berhak untuk memandikan jenazah dari seorang yang wafat? Sebenarnya ada ketentuan jamaah sekalian bahwa laki-laki itu dimandikan oleh laki-laki dan wanita itu dimandikan oleh wanita. Tapi boleh juga sih kalau ya suami istri. Ya suami istri itu dimungkinkan, tapi ya maksudnya kan nggak mungkin memandikan tuh sendirian, paling nggak tuh ada ada asistennya. Nah asistennya sih kalau bisa yang sejenis gitu kan, misalnya jenazahnya perempuan tapi suaminya ikut mandikan boleh, bisa, tapi yang mengasisteni itu harus yang sesama perempuan, jangan teman-temannya suami ikut mandiin gitu. Nah itu nggak boleh Pak. Nah, lalu masalahnya kemudian begini, kan memandikan tuh sebenarnya sih simple ya, namanya mandi itu ya kayak kita mandi janabah, intinya cuma gitu doang, intinya. Karena kalau misalnya katakanlah nanti ada istilah disumpel-sumpel gitu ya, pakai kapas lah, pakai apa dan sebagainya, itu kan ada berbagai macam teknik kayak gitu kan sebenarnya sekedar untuk meminimalisir penampakan, ya kan. Toh pada akhirnya jenazah itu akan dimakan tanah juga sih, pada akhirnya akan rusak juga. Cuma ada semacam prinsip kebaikan itu adalah semakin dia didandanin bagus gitu ya, disumpel hidungnya biar nggak keluar darah, disumpel kupingnya apa dan sebagainya, itu
ya istilahnya kayak orang make up gitu Pak, aksesoris lah gitu. Cuman memang kadang-kadang jadi seremnya di situ. Pocong itu dikasih sumbel ini dikasih warna-warni mukanya jadi kayak serem gitu Pak ya. Seharusnya kalau menurut saya bukan dibikin serem, cuman kita aja mungkin barangkali yang anggapnya serem kali ya. Karena udah kebiasaan, pocong jadi serem gitu. Sebenarnya kan dikafani, artinya dikafani itu kan diberi pakaian. Makanya saya cukup menghormati juga sih kalau orang-orang agama lain mereka tuh didandanin, dikasih make up gitu, dikasih jas rapi apa segala macam. Jadi kesannya nggak menyeramkan gitu. Emang jenazah tuh tidak harus ditakuti. Nah cuman di kita tuh kesannya kalau jenazah tuh harus pocong, terus pocongnya loncat-loncat gitu, tuh nakutin orang gitu kan. Kesannya tuh kayak gitu itu. Padahal sih sebenarnya prinsip bakunya adalah gini. Harus dikafani, maksudnya dalam hal ini berpakaian gitu ya. Tapi kafan itu juga nggak harus bentuknya pocong sih sebenarnya gitu Pak. Nggak harus itu sebenarnya. Cuman karena sudah kebiasaan aja di tengah masyarakat sehingga harus kayak gitu. Itu Pak yang tukang-tukang mandiin jenazah itu kalau saya tanya, emang ada perintahnya dari Nabi harus dibikin pocong-pocongan kayak gitu? Nggak ada juga. Itu budaya. Budaya masyarakat kita aja. Nanti kalau kita kumpulin tukang mandiin jenazah dari seluruh dunia Islam, pocongnya beda-beda loh. Pocongnya beda-beda. Iya, coba aja lihat keranda, apa tuh? Kurung batang, ya kan? Kalau di kita kan kayak roti, gitu kan? Dibikin kayak gitu. Terus warnanya kenapa harus hijau dan kenapa harus tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah gitu kan. Nah, sementara kalau jenazahnya orang yang disolatin di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu nggak ada yang kayak kubahnya gitu tuh nggak ada. Jadi jenazahnya digeletakin aja, ditutupin kain aja udah gitu. Jadi istilahnya lekuk-lekuk tubuhnya itu kelihatan gitu. Nggak kayak di dalam tenda gitu, nggak gitu ya. Nah itu budaya sebenarnya, unsur-unsur budaya. Cuma karena kita taunya cuman itu dan tukang mandiin jenazah tuh juga dia kan kopas-kopas aja gitu dari gurunya terus gitu kan. Ya akhirnya seolah-olah kesannya bahwa itu tuh harus begitu. Nah, padahal sih saya sering juga nih Pak mendampingi para pemandi jenazah itu ya. Ya baik dalam pelatihan, biasanya sih dalam pelatihan gitu ya. Saya ngasih teorinya terus beliau itu kan yang praktisinya gitu. Saya ketemu dengan beberapa itu satu sama lain nggak ada yang sama. Nggak ada yang sama tekniknya. Ada yang bikinin celana daleman gitu. Ada yang bikin BH-BH-an, mohon maaf gitu ya kalau perempuan gitu. Macam-macam gitu. Artinya itu kreativitas setiap orang seperti orang masih hidup tuh pakai baju tuh aneh-aneh gitu Pak. Ya, dengan berbagai macam model pakaian, dengan berbagai corak, dengan berbagai style gitu dan sebagainya. Nah, para pemandi jenazah itu juga ternyata punya mazhab yang sama dengan orang hidup gitu. Nah, jadi gayanya bisa macam-macam gitu ya. Ada yang wah nanti bikinin ikatannya jangan diikat, dilepas aja gitu misalnya. Ntar kalau diikat dia loncat-loncat gitu kan. Nah itu macam-macam sih kepercayaan yang muncul. Nah sebenarnya dalam agama Islam sih intinya dikafani, jangan sampai auratnya kelihatan. Itu aja sih intinya. Nah dalam memandikan itu yang paling penting adalah air itu sampai ke seluruh tubuhnya. Seperti kita mandi janabah. Intinya itu. Cuman kan bagusnya orang mandi janabah tuh ya, sebelumnya kan dia katakanlah dia bersih-bersih dari najis dulu ya kan. Mungkin kalau orang yang dalam keadaan kayak kebelet gitu Pak ya. Ya kalau orang hidup kan dia pipis-pipis dulu lah, buang-buang air dulu lah, apa segala macam gitu kan. Nah karena ini jenazahnya sudah nggak ada, itu dikeluarin Pak, ditekan perutnya, ada teknik tertentu gitu biar gitu keluar gitu kan, biar nanti itu jenazahnya ya istilahnya dalam keadaan udah lega lah, udah nggak ngampet, nggak kebelet gitu istilahnya. Terus kemudian dikasih daun bidara apa segala macam, itu teknik aja sebenarnya. Kalau saya sih melihat ya orang namanya mandi biar bersih ya pakai sabun ya wajar lah gitu. Sebenarnya wajar aja pakai sabun aja udah wajar gitu loh. Nggak harus misalnya pakai bumbu-bumbu yang aneh-aneh gitu. Istilahnya bumbu Bang. Ini kalau saya tahunya gara-gara apa? Gara-gara beli peralatan itu kain kafan dan sebagainya itu satu paket itu di Menteng Pulo itu kira-kira seharga 500.000 harganya. Kalau buat perempuan sekitar 700 karena
perintilannya agak banyak gitu kalau perempuan, ya 700.000. Dia bilang udah sama kainnya, udah sama bumbunya Pak, katanya gitu. Ah, bumbu? Emang mau diapain? Mau di mau di sop, mau dipepes gitu. Ya bumbu itu bumbu racikan orang Indonesia. Gaya ada minyak ini, ada apa daun itu, ada bunga ini, bunga itu dan sebagainya, khas gitu. Yang kalau buat anak-anak takut dengan baunya itu. Padahal kan sebenarnya harusnya bau wangi itu apa ya? Ya jadi enak gitu kan harusnya. Tapi bau wanginya orang mati itu jadi aneh buat kita. Bau apa sih? Bau melati ya? Atau bau apa istilahnya dupa gitu, stanggi gitu atau apa gitu kan. Nah itu kesannya jadi horor kalau buat kita gitu, jadi horor. Padahal sih sebenarnya tujuannya malah memuliakan, bukan menakuti. Coba aja kalau nggak percaya gini Pak, itu wangian buat orang mati kita pakai buat orang hidup. Nah kan bingung orang tuh, aduh habis siapa yang habis melayat nih gitu kan. Karena baunya jadi aneh gitu. Oke, jadi sebenarnya pakai wewangian dan sebagainya itu ya bagian dari hal yang sifatnya teknis gitu ya. Inti sederhananya sih mandi janabah. Gitu. Mandi janabah itu sebenarnya nggak harus pakai sabun kan nggak apa-apa. Nggak harus sampoan nggak apa-apa, nggak harus sikat gigi nggak apa-apa. Karena intinya mandi janabah itu cuma meratakan air ke seluruh tubuh. Intinya sih gitu aja. Memang kalau dalam mandi janabah itu kan ada rukun. Kalau dalam fikih mazhab Syafi'i itu udah disebut 3. Pertama niat, yang kedua membersihkan tubuh dari segala macam najis, dan yang ketiga meratakan seluruh tubuh dengan air. Kan intinya itu. Cuman nanti kalau udah ngomongin sunnah, apalagi ngomongin adab, nah itu jadi perintilan jadi panjang itu. Ada yang harus kanan dulu, baru kiri gitu kan, macam-macam itu. Nah itu kalau pelatihan daurah janazah itu, yang bikin lama tuh yang perintilannya. Gitu, yang bikin lama. Padahal sih kalau prinsip dasarnya simpel aja. Yang penting jenazah itu sudah kena air secara keseluruhan ya sudah, sebenarnya itu sudah sah. Ini kalau ngomongin bukan yang profesional. Cuman kalau misalnya ada orang wafat terus ditanganin cuman gitu doang, terus ada tukang mandiin jenazah, pasti dia ngomel-ngomel. Lu kagak bisa aja lu, sok tahu lu, makanya belajar dulu. Nah gitu diomel-omelin kita. Kenapa? Karena dia merasa sudah ya orang profesional gitu ya. Dan perasaan kita juga kayak ini kesian banget sama almarhum kok kurang kurang diperlakukan yang seharusnya gitu ya kan. Ya sama lah Pak kayak orang jadi pengantin. Emang kalau kita jadi pengantin harus dirias dengan muka make up yang kayak pantomim gitu kan enggak. Tapi budaya kita di kampung-kampung gitu loh Pak. Tukang rias pengantin pernah saya protes tuh. Kenapa? Gara-gara saya bilang, "Bu, itu muka istri saya jadi kayak gitu ya kayak pantomim gitu kan." Iya kan, dikasih bedak nggak karu-karuan dan dilukis-lukis wajahnya jadi lain. Ternyata dia punya kaidah itu yang unik gitu loh. Semakin nggak bisa dikenalin, itu semakin tinggi gitu grade-nya si tukang rias itu. Hah? Iya gitu. Gitu. Aneh saya bilang. Kenapa coba lihat deh pengantin yang selebriti, yang orang-orang gedongan, orang kaya itu wajahnya nggak berubah loh, wajahnya cakep aja gitu ya kan. Karena cakep nggak cakep itu tergantung kelas kameranya sih sebenarnya gitu. Kalau kameranya zaman dulu ya kan harus pakai lampu disorot gitu, terus ya masih yang 720 gitu ya, DPI-nya emang jelek gitu. Terus sekarang kan rata-rata kamera udah 4K dan nggak harus wajah dianeh-anehin, dengan riasan sedikit-sedikit aja udah cakep. Yang penting kameramennya pinter gitu ngambil gambarnya, ntar hasilnya bagus gitu. Tapi itu kan fotografer di tengah kota. Nah kalau fotografer kampung memang dia harus mukanya putih semua gitu. Saya kalau ngelihat tuh, kenapa jadi pantomim begini nih, tinggal main wayang orang doang itu, pengantin laki, pengantin perempuan didandanin yang enggak gitu kan. Beda gaya dan style. Nah tukang mandiin jenazah tuh gitu juga Pak kerjaannya tuh, didandanin aneh-aneh gitu. Jadi kita serem ngelihat jenazahnya gitu, kok dikasih alis mata, dikasih bedak, dikasih apa dan sebagainya, didandanin ya seperti layaknya seorang mayat gitu. Nah kan jadi serem akhirnya ya kan. Nah itu budaya sebenarnya. Maksud saya nggak harus kayak gitu juga. Kenapa? Ya karena memang nggak harus begitu. Intinya kan yang penting dimandikan itu seperti kita mandi janabah aja sih, simple sebenarnya itu. Nah cuman kalau bersih-bersih tadi kayak kukunya dipotong, kemudian kayak ada juga yang disikatin ya giginya itu, terus ada juga yang segala macam ya, itu wajar aja. Termasuk
bulu-bulu tuh diguntingin, dibersihin apa segala macam, ya itu sunnah aja lah gitu sifatnya. Bagus sih sebenarnya gitu kan, bagus. Walaupun itu tidak menjadi kewajiban. Yang wajib yang inti kayak orang mandi janabah, yaitu niat. Ya kalau jenazahnya nggak niat ya, yang niat yang mandiin gitu ya. Kemudian seluruh tubuhnya rata dengan air, dan itu sebenarnya sangat simpel. Jadi nggak simpel karena faktor budaya sebenarnya. Baik, kemudian kafan. Nah kalau kafan itu sebenarnya sih balik lagi, namanya jenazah itu sama dengan orang hidup. Dia wajib berpakaian, harus ditutup auratnya. Kalau yang laki ya minimal dari pusar sampai lutut. Kalau yang perempuan ya seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Sama gitu sebenarnya. Cuman kenapa harus kain mori atau kain kafan yang kasar? Karena filosofinya dalam Islam itu masuk kuburan tuh nggak usah bawa kekayaan. Gitu. Jangan bawa kekayaan. Itu termasuk hal yang mubazir dan buang-buang duit gitu. Maka makruh hukumnya kalau jenazah itu dikuburkan dengan pakaian yang paling indah, itu malah makruh. Bahkan sebagian ulama bilang haram. Kalau dia pakai perhiasannya, pakai cincinnya apa segala macam dikuburin, itu kan nggak dipakai juga di situ, ya kan? Nah oleh karena itu misalnya gini, ada orang yang boleh nggak jenazah itu kan dia ada misalnya gigi palsu, gigi palsunya dari emas, harus dicopot dulu nggak sih gigi emasnya? Takutnya nggak diterima sama bumi kan gitu tuh, ya kan? Nggak diterima bumi. Sebenarnya bukan itu filosofinya. Lah emas ngapain di situ dipendem? Cabut aja. Toh yang meninggal udah nggak dipakai kan? Sorry nih Pak, Bapak kan udah nggak pakai lagi nih. Saya ambil ya, gitu. Itu harusnya gitu. Jadi bukannya malah Nah, beda dengan filosofi beberapa agama, kepercayaan, termasuk juga budaya tertentu ya. Kalau nggak salah tuh ada orang Cina apa orang mana ya yang kalau kuburannya isinya emas, ya termasuk kayak kebudayaan Mesir zaman dulu kan Firaun itu kuburannya isinya emas. Nah terinspirasi jadi film Mumi gitu ya, yang berburu harta karun, karena filosofi mereka itu orang mati itu dibekalin dengan semua harta kekayaannya dibawa mati semua gitu. Saya bingung tuh kalau Firaun dikubur dengan semua harta kekayaan, kesian anak dan cucunya nggak dapat warisan kan, orang dikuburin semua gitu. Nah kalau dalam Islam tuh harta seorang yang wafat itu udahlah nggak usah dibawa ke kuburan. Kalaupun dia pakai pakaian yang seadanya aja, makanya cuman kain kafan aja gitu. Perhiasannya semua dicopot, segala kalung, rantai, giwang apa semua dicopot. Itu maksudnya biar jangan mubazir gitu. Ya udah dia cuman dengan selembar kain kafan gitu aja lah, ibarat kita lagi haji atau umroh tuh cuman pakai baju ihram aja udah nggak pakai apa-apa lagi. Sesederhana itu dan sesimpel itu. Bukan berarti kemudian kita tidak memuliakan jenazah, enggak, justru memuliakannya dengan cara ya diberi pakaian yang cukup seadanya saja. Yang dibawa itu bukan hartanya tapi amalnya. Gitu kan. Amalnya yang harus harus dia siapkan dari awal gitu. Nah, jamaah sekalian, jadi mengkafani itu nanti tekniknya juga tergantung budayanya. Ada kan orang pakai dililit 3 kali, ya, maksudnya 3 lapis, 5 lapis, 7 lapis dan berlapis-lapis itu bisa sih. Cuman kalau kebanyakan kesian juga dia, kalau gerah kan repot itu ya. Selapis aja juga sebenarnya udah cukup gitu ya. Tapi nggak ada AC-nya masalahnya. Nah, gitu. Nah cuman begini Pak, kalau jenazahnya itu tadi misalnya dalam keadaan kurang utuh, ya misalnya ada korban kecelakaan, gempa bumi lah, tanah longsor dan sebagainya nggak utuh Pak, sehingga kalau dimandikan malah jadi madorot, ya berarti nggak usah gitu. Termasuk juga boleh nggak dikuburinnya pakai peti gitu ya, karena boleh jadi dengan adanya peti itu semua bagian tubuhnya ya ada di situ walaupun nggak nyambung. Ya kan, ini tangannya copot, apanya copot dan sebagainya, ya udah dikumpulin dalam satu peti, dikuburin bareng sama peti-petinya, itu sah-sah saja kalau emang dibutuhkan. Kayak kemarin lagi banyak COVID gitu ya Pak ya. Nah itu kan apakah jenazah yang tidak dimandikan itu kemudian dia dosa di dalam alam kuburnya? Jawabannya tidak. Keluarganya apa dosa kalau nggak bisa memandikan? Ya nggak juga gitu. Nah, dalam kondisi kematian yang begitu banyak, boleh jadi nggak sempat untuk diurus dengan sebaik-baiknya gitu kan. Kayak
korban waktu tsunami di Aceh itu Pak, itu kan korban langsung ribuan. Dan itu kalau dimandiin satu-satu nggak kelar, nggak kelar. Jadi ya dikuburin massal aja udah gitu, nggak usah dimandikan lagi, nggak usah diapain lagi. Sholatnya pun sholat goib aja udah rame-rame. Karena apa? Karena madharatnya lebih besar kalau harus dikerjain satu-satu. Kalau jenazahnya satu, yang ngurus banyak sih masih mungkin. Tapi kalau kayak apa musibah kayak gitu, atau katakanlah kayak wabah yang wafatnya banyak dan nanti yang mandiin malah kena dan sebagainya gitu. Nah itu lebih bagusnya biarin aja. Ini beberapa guru-guru kita, para ustadz itu kan banyak juga yang kemarin dipanggil Allah dalam kondisi kayak gitu kan. Kadang-kadang kita apa namanya ngenes juga gitu ya. Tapi ya itulah kondisinya. Jadi ya secara prosedural kalau udah ditaruh di kotak itu dikuburin, bahkan kuburannya pun juga dipisah gitu, nggak di kuburan massal. Ada juga yang di kuburan keluarga atas izin tertentu dan sebagainya, tapi jenazahnya kotaknya nggak boleh dibuka karena ya kita belum tahu saat itu seberapa ganas itu apa namanya virusnya itu kan. Maka ya sudah kita sholatin gaib aja, itu sudah sangat ideal ketimbang nanti bermasalah lagi dan seterusnya. Sudah ditangani dengan cara yang sebaik-baiknya. Emang kadang-kadang ada juga sih orang yang nggak percaya kayak gitu itu Pak. Sepupu saya tuh ustazah dia, muridnya banyak, muridnya protes Pak. Dari rumah sakit itu gimana caranya disogok dokternya apa gimana caranya dibawa pulang dan dibedah lagi tuh apa kotaknya dimandiin ulang gitu. Ya sebenarnya sih nggak apa-apa sih sebenarnya gitu karena kan sudah dimatikan lah semua virusnya, barangkali udah di disinfektan apa segala, cuma beresiko sebenarnya gitu kan, beresiko ya. Tapi karena keluarganya nggak apa-apa, gue mati juga nggak apa-apa dah sekalian gitu kan, banyak yang pada ngotot ya karena orang kalap gitu dalam suasana kayak gitu. Ya saya sih nggak dateng lah karena kata ahli kesehatan, oh udah kayak gitu jangan dideketin mereka. Mereka mandikan ulang Pak gitu di rumahnya itu kan, dan nggak ada yang pakai masker lagi mandiin ya gitu karena nggak percaya itu kan virus itu kan musuhnya Allah, apa musuh dari Allah yang apa untuk membunuh orang kafir. Ini kan orang Islam gitu kan, logikanya begitu. Banyak yang kayak gitulah. Ya kita sih senyum-senyum aja, habis mau dilawan gimana ya, nggak dikasih tahu gimana juga, apa boleh buat. Oke, jamaah sekalian, kita ngomongin tentang kemudian sholat ya, sholat jenazahnya. Jadi sholat jenazah ini sama juga hukumnya tadi, yaitu hukumnya adalah dia fardu kifayah. Dalam arti kalau udah ada satu aja sih sebenarnya udah sah gitu kan, udah nggak ada yang dosa. Tapi setidak-tidaknya makin banyak yang bisa menyolatkan itu kan makin bagus. Karena yang mendoakan mintakan ampun kan makin banyak. Sampai Nabi bilang begini, kalau bisa safnya dibanyakin. Walaupun satu safnya cuma 4 orang atau 5 orang, tapi dibikin yang banyak gitu. Biar malaikat nyatetnya lagi dianggap banyak lah gitu. Karena kalau pikir-pikir malaikat masa dibohongin gitu mau sih. Tapi paling enggak tuh kesannya jadi banyak gitu. Jadi semakin banyak yang mensolatkan tuh sebenarnya makin bagus, ya kan? Nah, hanya saja di kita itu kan punya kebiasaan begini, Pak. Kalau di Jakarta sih setahu saya, jenazah itu disolatkannya bareng-bareng rame-rame di masjid. Sehingga yang punya kesempatan untuk mensolatkan itu banyak lah. Apalagi dikaitkan dengan sholat berjamaah, entah zuhur, entah asar gitu kan. Itu mirip dengan yang ada di Saudi Arabia. Disolatkannya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, karena yang menyolatkan berarti setidak-tidaknya 2-3 juta umat Islam, haji semua itu ya kan. Wah itu luar biasa gitu. Cuman di beberapa tempat saya lihat kalau orang misalnya di kampungnya ibu saya ya di Jogja itu kalau ada kematian, seripahan gitu orang sana bilangnya itu nggak disolatin di masjid Pak jenazahnya itu. Jadi orang takziah sih takziah, layat. Tapi datang dan bikin acara, tapi nggak sholat. Lucu juga nih kadang-kadang. Nggak ada cerita nyolatin secara berjamaah rame-rame gitu. Kakek saya itu kan kiai NU lah daerah situ kan. Nah begitu beliau wafat itu, ya yang nyolatin ya yang kiai-kiai juga gitu. Kalau dia kiai, datang udah dimandiin dia sholatin terus pulang, datang nyolatin pulang gitu kan. Gak yang ayo nanti kita jam sekian akan disolatkan berjamaah di masjid apa gitu tuh. Kok nggak ada ya? Oh ternyata beda budaya gitu. Kalau di kita kan kayak di Masjidil Haram gitu. Jadi misalnya nih ada yang meninggal, saya nggak usah datang ke rumahnya nggak apa-apa. Yang penting ntar sholatin di mana, zuhur atau asar.
Nanti saya tinggal datang ke sana aja, istilahnya ikut nyolatin, ikut nganterin ke kuburan lah gitu. Kalau di rumahnya saya nggak datang, bukannya nggak boleh sih, bukannya nggak mau. Ya namanya di Jakarta kan sempit ya, rumahnya juga udah kayak gitu. Istilah kata nggak datang ke rumahnya wajar, karena boleh jadi kan kita punya jadwal kegiatan apa segala macam. Tapi setidaknya pada saat nyolatin, ya kan, pada saat nguburin, kita hadir gitu. Karena yang dapat kirot-kirot itu, pahalanya istilahnya kirot gitu kan, gunung emas gitu ya. Itu yang nyolatin dan yang nganterin ke kuburan, bukan yang takziah ke rumahnya itu gitu, bukan. Bukan yang mandiin atau ngafanin itu bukan, tapi nyolatin dan nganterin ke kuburan. Gitu. Setidak-tidaknya kalaupun nggak berani ke kuburan, Pak, minimal nyolatinnya gitu. Maka kalau kita haji atau umrah tuh senangnya adalah 5 waktu kita nyolatin jenazah, Pak. 5 waktu. Jadi setiap bahkan subuh aja ada sholat jenazah. Zuhur ada sholat jenazah, maghrib itu juga, isya juga ada gitu kan. Walaupun saya punya teman yang lucu, Pak. Dia tuh hampir saya perhatikan selama hampir sebulan tuh nggak pernah ikut sholat jenazah. Jadi orang-orang sholat jenazah, dia duduk aja diem gitu. Nah lama-lama karena tadinya sih belum kenal jadi nggak enak nanya ya. Tapi karena udah agak akrab gitu, saya tanya juga, Pak. Kayaknya saya perhatiin Bapak jarang-jarang deh ikut sholat jenazah gitu. Kenapa sih, Pak? Gitu. Saya tuh sebenarnya pengen banget, Pak Ustadz. Nah terus saya nggak apal usolinya katanya gitu. Nggak apal usolinya. Jadi dia nggak tahu kan usolinya gampang, Pak, cuman usoli ala hadzal mayyiti gitu doang gitu. Nggak, itu kan kalau laki katanya hadza, kalau perempuan hadhihi, ntar kalau salah kan nggak nyampe pahalanya gitu. Alah Pak, Bapak kan nggak diuji ilmu nahwu sorof kan kalau lagi usoli itu kan. Allahumma firlahu apa firlaha apa firlahum apa firlahunna gitu kan. Udah hajar aja, yang penting niatnya doa nyampe lah Pak gitu. Nah saya ajarin pakai tulisan Arab itu Pak. Dia nggak bisa tulisan Arab, kayak bahasa Indonesianya bisa nggak gitu kan. Ya udah nih pakai huruf Latinnya ya, usoli apa gitu. Saya bilang nggak harus pakai usoli, nggak apa-apa Pak, yang penting niat di hatinya sudah ada. Nggak mau saya harus pakai usoli katanya gitu kan. Ya udah saya tulisin. Begitu udah sholat jenazah lagi, dia kagak sholat lagi. Dia bilang, Pak kok nggak sholat jenazah? Tadi catatannya hilang katanya. Apa itu? Oh udah habis ya? 7 menit lagi. Oke. So itu jadi terakhir adalah menguburkan ya. Setelah kita sholatkan kemudian kita kuburkan. Nah masalah kuburan ini memang uniknya adalah begini Pak. Kuburan orang Islam itu ya adalah ini kayak alam 2 dimensi gitu Pak, 3 dimensi gitu. Jadi di satu sisi kuburan itu kan di alam dunia, tapi di sisi yang lain kuburan itu juga alam barzah gitu. Nah sehingga ada istilahnya alam kubur yang itu bukan alam dunia, tapi lokasinya kayak di kuburan gitu. Jadi gini Pak, uniknya kita nih kalau datang ke kuburan itu disunahkan untuk mengucapkan salam kepada ahli kubur. Nah ahli kuburnya kan udah jadi tanah tuh Pak. Nah pertanyaannya, lah kan udah jadi tanah, kenapa kita suruh salam? Assalamualaikum ya ahlal kubur kan gitu kan. Itu kira-kira mereka denger nggak? Jawabannya denger. Dan bahkan bukan cuma denger, mereka girang diziarahi, bahkan mereka menjawab juga salam kita. Nah pertanyaannya, bukannya udah pada jadi tanah? Ternyata katanya rohnya ada di situ gitu kan. Rohnya yang jawab salam kita. Walaupun jawabannya kita dibikin sama Allah nggak denger. Karena kalau sampai kita dengar jawaban salam kan kita pulang gitu kan. Assalamualaikum ya ahlal kubur, pada jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan kita pulang, kagak jadi ziarah. Lu pakai jawab sih gitu. Nah tapi intinya adalah kita ke kuburan itu kan kalau tadi ya menguburkan gitu, kalau buat kita ziarah itu ya mendoakan sama ya zikrul maut lah gitu, bahwa suatu hari mungkin kita juga akan ada di situ juga. Nah cuman yang uniknya gini Pak, alam barzah itu dari sana bisa lihat sini, bisa dengar sini, cuman sini nggak bisa lihat sana, nggak bisa dengar sana. Jadi mereka tuh sebenarnya kalau dibilang kematian itu mati, enggak juga sih. Mereka hidup, cuman di alam yang berbeda. Nah ya uniknya adalah kita nggak bisa lihat sana, bahkan nggak bisa berkomunikasi. Kadang-kadang atas izin Allah muncullah itu dalam ya mimpi apa segala macam gitu, walaupun nggak bisa dijamin bener apa enggaknya gitu ya, tapi yang jelas itu alam yang lain.
alam yang bukan alam kita. Nah, untuk menguburkan jenazah seorang muslim, bagusnya memang muslim seteru muslim dan dengan muslim bukan muslim gitu. Ya artinya bareng lah disesuaikan dengan kelompoknya gitu. Walaupun kalau kita tinggal di negara-negara yang non muslim, kuburannya kan campur gitu kan. Belum tentu ada gitu. Kemarin waktu saya ke Jepang itu mereka lagi pada mau bebasin tanah buat kuburan katanya, khusus kuburan muslim. Ya bagus sih kalau emang ada duitnya buat bebasin tanah, tapi kalau nggak ada gimana, mati di sono. Ya apa boleh buat gitu kan. Toh malaikat kan nggak akan ketuker. Ya kan? Yang satu lagi diazab nih, terus yang Islam gitu dari pagi anget banget daerah sini nih. Orang ada yang dibakar kali gitu kan. Ya kan enggak juga, karena itu bukan alam dunia, itu alam barzah gitu. Baik, jamaah sekalian dirahmati Allah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri mungkin ada pertanyaan, kalau ada mungkin bisa disampaikan. Ya, silakan. Ya. Sering itu ketika ada keluarga kita yang berpulang gitu, menguburkannya jadi tunggu-tungguan. Anaknya iya. Nah, sebetulnya mana yang lebih baik mendahulukan untuk segera memakamkan atau seperti apa? Iya, sebenarnya sih kalau kita kaitkan dengan Nabi SAW itu juga nguburnya agak lama itu. Beliau kan wafatnya hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Itu dikuburkannya 3 hari kemudian. Iya, 3 hari kemudian. Ya kebetulan sih Nabi Muhammad jasadnya tidak dimakan sama bumi, juga tidak dimakan sama belatung atau apa, sehingga jasadnya nggak membusuk gitu kan. Nah, kenapa kok kita harus segera menguburkan? Sebenarnya filosofi dasarnya adalah ya kalau orang kalau udah mati ya akan membusuk. Jangan sampai dia membusuk dan kemudian orang akan menjadikan itu sebagai sebuah aib yang baru. Gitu kan. Satu, yang kedua ya kalau dia orang baik ya cepetan dong, gue mau segera ketemu bidadari nih gitu, tunda lagi gitu kan gitu. Nah kalau orang kafir atau orang yang harusnya disiksa, filosofinya adalah ya buat keamanan buat kita juga. Nih orang kafir di sini waktunya digebukin malaikat malah masih di sini, cepetan kuburin gitu loh, ntar dia gentayangan lagi atau gimana gitu kan. Nah filosofi kenapa harus lebih cepat dikuburkan ada dua sisi. Pertama kebaikan secara teknis gitu ya, jangan sampai jadi aib gitu. Yang kedua secara ukhrawinya ya biar dia segera mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Cuma, nah ada cumanya kan, gimana keluarganya yang masih di luar kota apa segala macam, apa perlu ditunggu? Itu semua kesimpulannya ada di musyawarah gitu. Musyawarah. Kalau saya sih kebetulan orang tua saya, bapak saya itu nggak ada yang ditunggu. Maksudnya, kalaupun mau ditunggu susah gitu. Anaknya 2 ada di Mesir, gitu kan. Jadi ya mau ditungguin gimana? Ya udahlah, nggak ada yang ditunggu kan, nggak ada yang tunggu. Ya udah, jam 11 siang wafat, asar kita kuburin, gitu. Ya kita nggak ada sesuatu yang ditunggu gitu kan. Anaknya semua ada kecuali yang di luar negeri dan itu nggak mungkin dikejar juga kan, udah segera gitu. Tapi boleh jadi ada juga anak yang nggak, saya udah di airport nih gitu kan. Oke, sampai sini jam berapa gitu kan, misalnya saya sampai nanti menjelang subuh deh gitu. Oke, kita kuburinnya besok, tungguin Anda. Boleh sehari gitu misalnya, besoknya tuh masih wajar. Karena kalau orang meninggal jam 11 siang asar dikuburin tuh prestasi loh itu. Iya dong, prestasi banget, iya kan, ekspres banget gitu. Biasanya sih ditunggu sampai berikutnya, tapi semua kembali kepada musyawarah keluarga. Karena saya anak tertua dan semua diserahin ke saya, gimana bagusnya? Saya tanya yang paman-paman saya dan sebagainya, ada siapa lagi yang punya ditunggu-tunggu dan sebagainya? Nggak ada sih. Ya udah, ente bisa itu mandiin yang cepet dan sebagainya gitu. Bisa sih, kelar gini-gini, oke, kuburan siap, ini siap, udah asar, gitu kan. Umumin asar, orang sholat asar kita kuburin selesai, udah gitu cepat. Itu emang lebih bagus gitu sebenarnya, biar nggak tertunda-tunda dan sebagainya. Karena ada juga yang ditungguin sampai 3 hari gitu kan, jenazahnya udah dikerubutin semut lah gitu. Ternyata yang ditungguin kagak nyampe juga, delay pesawatnya, jadi urusan itu kan. Gitu. Jadi ya tergantung musyawarah sih sebenarnya. Oke, ada lagi? Silakan. Ya. Azan ketika mayat mau dikubur. Itu khilafiyah di antara para ulama. Riwayat dari para sahabat banyak.
para ulama yang menyunnahkan itu banyak karena kias sebenarnya. Kias dari kan gini, azan kan pastinya bukan hanya buat manggil orang sholat. Karena kalau lagi ada bencana, misalnya angin ribut, gempa bumi dan sebagainya, itu emang disunnahkan azan. Termasuk orang lagi kesurupan tuh azan. Kemudian kalau lagi ada force majeure lah gitu kan azan. Nah, azan ketika orang di kuburan tuh ini kiamatnya dia nih gitu. Diazanin gitu kan. Tapi memang tidak semua ulama sepakat. Ya, cuman kalau para ulama sih ketika mereka nggak sepakat, mereka anteng, Pak. Ya udah lu kalau mau azanin aja gitu. Saya emang enggak gitu doang kan. Cuman kalau di grassroots jadi ribut. Nah, yang ribut kan grassrootsnya itu, main kata-kataan. Orang udah mati disuruh azan. Ntar kalau dibangun bagaimana gitu kan? Ya gitu kan dialognya. Sebenarnya kalau ditanya apakah ada contoh dari Rasulullah? Apakah Rasulullah waktu dikuburin diazanin? Ya jawabannya ya enggak. Cuman apakah itu jadi terlarang? Ya jawabannya enggak juga. Gitu kan? Enggak jadi terlarang juga. Paling tidak ada dua pendapat yang berbeda. Nah, kalau dulu sih saya karena baru baca kitabnya baru 2-3 biji, kebetulan ketemu yang rada-rada anti dengan begituan, wah kemana-mana itu yang saya jadiin bahan untuk ngabisin saudara-saudara saya sendiri. Begitu baca kitabnya udah banyak, nah ada juga dalilnya ternyata ya. Nah udahlah saya bilang, Allahumma turja, apa? Allah atur aja semua. Oh gini boleh, mau begitu boleh. Ada yang mau tahlilan boleh gitu. Kenapa jadi nggak boleh? Emang kenapa gitu kan? Nah kalau ente nggak mau tahlilan ya nggak apa-apa gitu. Ada yang begini Pak, tahlilan anti, tapi kalau berkat boleh dia bilang gitu. Nah, tapi ada juga yang anti tahlilan dan anti berkat juga gitu. Makanya lucu nih, saya punya teman dia kelompoknya kelompok yang ekstrim tuh, anti tahlilan dan berkat. Jadi karena dia nggak datang tahlilan, tapi karena tetanggaan ya berkatnya dikirimin ke rumahnya. Tahu nggak apa yang dilakukan? Dibuang dikasih kucing. Ini lebih haram dari babi nih katanya gitu. Sampai segitunya. Ada juga yang kayak gitu. Ya namanya kepala orang tuh walaupun rambutnya hitam tapi isinya beda-beda ya kan. Ya kita sih sesuaiin aja. Kalau saya bilang, nih ada tahlilan nih ada berkat. Ente mau nggak saya kasih? Kalau nggak saya kasih yang lain gitu. Udah nggak usah dah gitu. Oh ya udah bagus dah. Anggap aja nih ente sedekah ke orang lain ya. Iya. Nah, daripada lo kasih kucing gitu kan. Yang mau juga banyak gitu. Nah itu nggak usah dipaksain. Gitu. Jadi ada satu orang teman saya, separuh keluarganya itu anti tahlil, separuhnya tahlilan. Nah, ketika mereka mau bikin tahlilan, ya seturuan aja yang pro tahlilan, yang tidak tahlilan nggak mau datang gitu. Tapi saya bilang begini, oke, kalian nggak datang nggak mau apa, tapi doain kan boleh dong. Oh iya Pak, kita tetap doain. Ya, cuman nggak tahlilan, nggak, ya sudah gitu. Nah, ketika tahlilan harus ada konsumsi, mereka nggak mau patungan gitu. Ya udahlah nggak apa-apa. Toh nggak wajib juga dan nggak ada contohnya dari Nabi juga sih sebenarnya. Baik, ada lagi kah? Cukup ya? Satu titipan dari Microsoft Teams yang kamu join online. Ya. Apakah istri tidak boleh mengantarkan suami sampai ke pemakaman karena masih dalam masa iddah? Ya, itu emang unik tuh ya. Masa iddah itu kan mengharamkan seorang wanita keluar dari rumahnya sampai 4 bulan 10 hari. Cuman kalau pas selagi menguburin, apakah boleh gitu kan? Nah di situ serba salah tuh karena ada hadis yang menyebutkan apabila jenazah itu dikuburkan maka diantar oleh tiga, hartanya, keluarganya, amalnya. Nah, yang 2 pulang, apa itu hartanya dan keluarganya, sedangkan amalnya ngikut kan gitu. Nah dalam bahasa Arab kalau dibilang keluarganya itu maksudnya adalah istri dan anak gitu ya kan. Nah hadis itu mengisyaratkan bahwa istri itu boleh loh datang ke kuburan, setidak-tidaknya menguburkan itu kan istilahnya berlaku bukan cuma buat laki-laki doang, buat perempuan juga. Menyolatkan jenazah juga berlaku buat perempuan. Nah kalau orang lain aja dikuburin, perempuan boleh loh ikut datang ke kuburan gitu kan. Apalagi nih yang meninggal suaminya, masa dia nggak ikut gitu kan. Nah, itu logika yang pendapat yang pertama. Tapi logika pendapat yang kedua tadi, nah kan perempuan nggak boleh keluar rumah begitu suaminya meninggal, gitu ya. Nah, cuman kan lagi lucunya gini, suaminya meninggal di rumah sakit. Nah, istrinya lagi di luar negeri. Nah, kalau dia nggak boleh keluar rumah, nggak pulang apa gimana? Ya kan berarti kan dia harus jalan dulu sampai ke rumahnya, paling nggak di luar rumah gitu kan. Ya mungkin besoknya lah baru dia nggak keluar rumah gitu istilahnya. Tapi di kita juga lucu Pak, sebenarnya tujuannya nggak boleh keluar rumah tuh pasti ya bersedih kan, bersedih.
Terus jangan sampai ada yang ngelamar dia gitu dalam masa berkabung. Nah kalau masa bersedih orang semua keluarga pada datang ya kan pada lihat gitu kan, malah pada ngehibur apa segala macam. Apalagi sekarang sudah ada Zoom video call gitu. Dia nggak keluar rumah sih, tapi tampil dia bikin konten YouTube tiap hari nongol di videonya. Ini ada yang nanya ibu-ibu, Pak Ustadz, suami saya kan meninggal, kan saya nggak boleh keluar rumah, tapi kalau ngonten boleh nggak? Katanya begitu. Ngontennya dalam rumah, cuman kan diupload tiap hari, kan ditonton orang juga gitu. Ya itu memang masalah-masalah kekinian yang khilafiyah lah intinya. Ada yang bilang boleh dengan dalilnya, ada yang bilang tidak boleh dengan dalilnya. Oke, cukup barangkali ya? Cukup. Oh, boleh. Di lingkungan saya pernah terjadi gitu kan. Nah. Ada orang meninggal, tapi semasa hidupnya dia emang dari keluarga muslim, tapi semasa hidupnya dia nggak pernah sholat, nggak pernah menjalankan syariat Islam. Yeah. Ketika meninggal, yang memandikan ini kan dia mengerti ini tentang tentang mayatnya ini. Kehidupannya lah ya. Dia nggak mau mandiin kan. Pernah kejadian gitu. Iya. Ya nggak apa-apa sih, cari tukang mandiin yang lain aja. Nggak apa-apa, cari yang lain. Jadi gini Pak, kalau kewajiban itu tetap kewajiban selama statusnya dia muslim. Urusan dia nggak bisa baca Quran, dia nggak pernah sholat, dia nggak pernah ke masjid, dia nggak pernah apa dan sebagainya, itu tidak menghalangi kita dari kewajiban terhadap orang yang kayak gitu itu ya. Itu sepakat sih para ulama, nggak ada masalah. Cuma memang orang yang tukang mandiin tadi kadang-kadang emang suka pilih-pilih. Kalau orangnya kurang bagus apa segala macam dia nggak mau gitu misalnya gitu kan. Ada itu. Maka solusi saya adalah ya kan tukang mandiin jenazah kan nggak cuma satu orang, cari aja yang lain gitu kan, yang nggak kenal. Nah kan malah aman jadinya gitu kan. Nah tapi yang agak susah Pak, ini budaya sih sebenarnya. Kalau kita lagi nyolatin jenazah tuh di masjid, itu ada satu mata acara namanya syahid. Pernah dengar nggak Pak? Syahid. Jadi ada salah satu dari keluarga atau katakanlah tokoh masyarakat gitu yang bilang begini, jamaah sekalian saksikan nih ya, jadi saksi nih, jenazah ini adalah orang baik, orang soleh min ahlil khair gitu kan. Nanti makanya jawab khair gitu kan, khair gitu, biasa tuh. Saya sering juga tuh dimintain kayak gitu tuh ya kan, karena tetangga apa banyak yang wafat waktu itu. Ustaz jangan lupa ntar jadi syahid, saksi. Ya karena memang saya kenal orangnya baik, orang soleh, rajin sholat dan sebagainya, ya saya jujur aja gitu, nggak ada masalah sih gitu kan. Cuman saya punya teman, saya punya teman di Condet, seorang Habib gitu kan. Nih Habib nih sering juga dimintain kayak gitu, suruh syahid-syahid gitu. Cuman kebetulan yang meninggal tuh tetangganya emang tukang mabok, begitu loh, tukang mabok, tukang judi ya kan. Pokoknya maksiat dah gitu. Masa sama keluarganya suruh jadi syahid min ahlil khair. Kan antara iya dan tidak, mau bilang tidak gimana, mau bilang iya gimana gitu kan. Akhirnya tuh Habib pinter, dia bilang, dia nggak bilang min ahlil khair, dia bilang jamaah khair, khair semua gitu doang. Dia nggak tahu artinya khair apaan, pokoknya khair, khair gitu kan. Udah, kita bawa dah jenazahnya gitu. Nah orang Betawi kan kalau kayak itu dikasih amplop Pak, amplop dibalikin sama dia. Orang gua kagak jujur katanya. Jadi gini, kalau kita tadi kewajiban yang 4, mau dia orang fasik, mau dia tukang zina apa segala macam, tetap itu kewajiban kita. Toh kuburin juga pasti di kuburan Islam Pak, nggak mungkin di kuburan Kristen gitu kan, ditolak sama orang Kristen. Ngapain orang Islam kesini-sini? Di sono dia kagak sholat Pak. Masa udah mati kita masukin Kristen? Murtad ya, nggak juga kan. Ya tetap di tengah umat Islam juga sih gitu pada akhirnya. Cuma, nah kan gini, khusus buat tadi ulama lah, alim apa segala macam gitu. Kalau di zaman Umar tuh, Umar bin Khattab itu nggak mau nyolatin jenazah orang munafik gitu. Cuman kan karena kemunafikan tuh nggak kelihatan. Nah Umar kan nggak dikasih tahu sama Nabi siapa aja munafik. Yang dikasih kan itu Sohibus Sirri Rasulullah tuh namanya Huzaifah bin Yaman. Sama Umar, Huzaifah dipanggil, Huzaifah sini, saya khalifah, saya perintahkan kamu tulisin nama munafik nih dalam daftar. Jadi kalau ada yang mati di antara mereka, saya nggak akan sholatin jenazahnya. Kata Huzaifah, saya diminta sama Nabi jangan bocorin pada siapapun termasuk pada Anda. Jadi kalau siapa yang munafik saya tahu, emang Nabi kasih tahu. Cuman saya nggak akan bocorin apapun yang terjadi, saya nggak akan bocorin pada Anda. Gitu kan? Kan susah tuh Pak, ngunci
gitu. Akhirnya Umar kalau ada orang meninggal, dia lihat dulu ada Hudzaifah nggak, gitu. Kalau ada Hudzaifah dia masuk, gitu kan. Kalau Hudzaifah nggak ada, gue lagi sibuk, gitu. Lagi keluar negeri, bilangin aja gitu. Itu barangkali ya, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.